Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang di pagi yang penuh barokah ini kita dapat melaksanakan perkuliahan. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita membaca doa bersama. Baiklah teman-teman, saya akan mulai mengabsen dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Safitri. Ada lagi? Safitri kenapa? Safitri sakit. Kalau Ayu? Ada kumpulan. Ada kumpulan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan di pagi ini tentang ekonomi mikro Islam, apakah ada yang masih ingat tentang materi yang diajarkan minggu kemarin tentang bagaimana hukum permintaan dan penawaran? Tentang hukum permintaan ya Bu. Itu kemarin semakin tinggi harga itu semakin rendah permintaan. Terus kalau semakin rendah harga semakin tinggi permintaan. Untuk materi pertemuan kali ini tentang konsep kebutuhan dalam Islam. Apakah ada yang tahu kebutuhan itu apa? Kebutuhan? Beda nggak sama keinginan? Beda. Apa bedanya kebutuhan sama keinginan? Kalau kebutuhan harus dipenuhi. Harus dipenuhi, kalau keinginan hanya sekedar nafsu. Tidak harus dipenuhi. Katanya Mbak Reni, kalau kebutuhan harus dipenuhi, kalau keinginan karena nafsu. Mari kita bahas tentang kebutuhan dalam ilmu ekonomi konvensional. Terdapat 3 kebutuhan. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Mungkin di ilmu ketika kalian SMA atau aliyah, ini sudah sering mendengar istilah-istilah ini ya, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ada yang tahu apa itu kebutuhan primer dan dan bagaimana bentuknya? Apa itu kebutuhan sekunder dan bagaimana bentuknya? Mungkin ada yang tahu? Kalau kebutuhan primer Sandang, pangan, papan. Jadi prioritas utama ya, kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kalau kebutuhan sekunder contohnya? Atau kebutuhan prioritas kedua berarti ya? Sepeda motor. Terus? TV, karena berita, handphone, dan lain. Kalau kebutuhan tersier? Mobil, kebutuhan pelengkap atau kebutuhan biasanya ini dipenuhi karena kemewahan, keindahan, dan bisa dikatakan juga gaya hidup. Itu adalah kebutuhan tersier. Jadi terdapat 3 juga. Kalau dalam kebutuhan Islam ada 3 bentuk juga. Menurut Imam Ash-Shatibi, kebutuhan manusia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kebutuhan doruriyat. Yang kedua adalah kebutuhan hajiat. Yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat. Ini menurut Imam Ash-Shatibi, Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah. Ini jenis-jenis kebutuhan ada 3 ini. Kebutuhan doruriyat itu apa sih? Kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka kehidupan seseorang itu akan rusak. Jadi kebutuhan ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berarti ya orang ini kehidupannya tidak bisa berjalan dengan baik. Ada apa aja dalam kebutuhan doruriyat? Ada din. Din itu apa? Agama. Atau sering disebut sebagai hifdzuddin atau menjaga agama. Yang kedua adalah nafs. Nafs itu apa? Jiwa atau hifdzun nafs. Jadi agama, jiwa, ada hifdzul aql. Apa ini? Akal. Ada nasl,
hifdun nasl. Nasl itu apa? Keturunan. Ada hifdul mal, harta. Kenapa 5 kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan doruriyah atau disebut sebagai doruriyatul khamsah atau 5 kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan seseorang? Misalkan kita kalau tidak punya din atau tidak punya agama, itu bagaimana seseorang kehidupannya? Tidak terarah ya, karena agama ini yang moral, sebagai pijakan moral, sebagai pijakan etika, sebagai pijakan dalam menjalani hidup, supaya kita tetap terarah dan tidak ngawur gitu ya dalam agama. Terus yang kedua adalah tentang nafs. Nafs tadi apa? Jiwa. Jiwa. Kebutuhan akan jiwa ini contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Kebutuhan akan jiwa. Seseorang harus punya jiwa yang sehat. Kalau tidak punya jiwa yang sehat, kebutuhan doruriyat ini tidak bisa dipenuhi. Contohnya seperti apa? Jiwa apakah sama-sama akal? Beda ya. Gimana? Sama mental? Sama mental. Kalau jiwa sama mental ada yang mengatakan sama ya. Coba bagaimana perbedaan jiwa yang sehat dengan jiwa yang tidak sehat? Karena kebutuhan akan jiwa ini juga salah satu kebutuhan doruriyat atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi makanya ya, dalam kehidupan itu kita kan harus ada healing, ada holiday, ada traveling. Supaya apa? Supaya jiwa kita tetap sehat. Walaupun kita setiap hari sekolah, atau walaupun kita setiap hari mengurus rumah tangga, atau setiap hari bekerja, itu juga harus mempunyai jiwa yang sehat. Supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan doruriyat. Karena salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi, seseorang itu akan rusak kehidupannya. Terus akal. Salah satu perintah untuk menjaga kesehatan akal itu dilarang minum minuman keras. Karena minum minuman keras itu dapat merusak akal. Nah, itu adalah salah satu yang dinas dalam Al-Quran. Kita tidak boleh minum minuman keras karena minuman keras dapat merusak akal. Terus bagaimana ketika kita tidak minum keras atau minum sesuatu yang halal, tetapi dalam jumlah yang banyak sehingga memabukkan? Bagaimana itu? Tetap tidak boleh? Iya, tetap tidak boleh. Karena apa? Karena ilatnya atau arak tadi atau minum-minuman keras tadi, ilatnya, sebabnya itu dapat merusak pikiran. Jadi segala sesuatu yang dapat merusak pikiran atau merusak akal, walaupun itu homer, walaupun itu minum air putih, tetapi dalam jumlah yang banyak dan itu memabukkan, itu tetap dapat merusak akal. Terus yang selanjutnya nasl atau keturunan. Ya, keturunan juga salah satu bentuk kebutuhan doruriyat. Tapi kalau kalian masih single semua ya, jadi masih belum punya keturunan, kalian adalah keturunan orang tua kalian. Jadi kenapa keturunan salah satu kebutuhan doruriyat? Karena ketika tidak punya keturunan itu akan punah. Generasi orang Islam, orang Muslim akan punah lama-kelamaan. Selanjutnya adalah mal. Doruriyatul khamsah yang kelima adalah mal atau harta. Kenapa harta disebut sebagai doruriyatul khamsah? Kenapa? Karena kuliah butuh harta ya. Terus mondok juga butuh harta, hidup juga butuh harta, makan butuh harta. Jadi harta atau mal juga salah satu doruriyatul khamsah. Selanjutnya adalah kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat itu adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi, kehidupan seseorang tidak akan rusak, tetapi akan mengalami kesulitan. Contohnya seperti apa?
Ketika Samen menjadi musafir atau dalam perjalanan, tetapi tidak mengetahui hukum akan jamak qashar, rukhsah dalam sholat, Samen akan mengalami kesulitan. Kalau contoh dalam bentuk material apa sekarang? Samen ketika tidak punya, Samen mengalami kesulitan. Uang mal ya. Kendaraan Samen tidak punya kendaraan akan kesulitan. Ya, iya, istilahnya dicapai. Oh gitu ya, bisa atau HP ya. Sekarang HP ya, karena segala informasi ada dalam berita atau HP, tetapi berbeda dengan kondisi yang saat ini atau kalian ketika di pesantren. Terus tahsin niat. Tahsin niat ini adalah kebagusan. Jadi kebutuhan pelengkap. Jika tidak dipenuhi, kehidupan seseorang tidak akan rusak. Tidak akan mengalami kesulitan juga. Tetapi tidak bagus gitu aja. Tidak bagus. Contohnya seperti apa? Tidak bagus gitu. Misalkan mobil, nggak punya mobil nggak bagus. Misalkan gini, kalian ke kampus tidak berpakaian rapi. Nah itu sebenarnya kan nggak akan rusak kan kehidupan kalian, nggak akan mengalami kesulitan juga. Cuma dipandang tidak estetik gitu ya. Jadi tidak tahsin niat atau kebutuhan akan tahsin niat ini tidak dipenuhi. Baik, dari penjelasan tadi, apakah ada teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baik, perbedaan kebutuhan sama keinginan. Kalau kebutuhan itu sifatnya objektif ya, objektif. Sedangkan kalau keinginan, salah satu perbedaannya. Sedangkan kalau keinginan itu sifatnya adalah subjektif. Kenapa dikatakan kebutuhan dikatakan objektif? Misalkan Samen lapar, Samen butuh makan, berarti kan harus dipenuhi. Berarti Samen harus makan untuk memenuhi kebutuhan Samen yang sedang lapar. Sedangkan dalam konteks keinginan, misalkan ketika Samen lapar, Samen ingin memenuhi kebutuhan Samen yang lapar tadi dengan gini, misalkan preferensi atau selera. Saya lapar tapi saya pengen makan di restoran yang mewah. Saya nggak mau kalau nggak makan di restoran yang mewah. Nah itu Samen berarti memenuhi keinginan Samyan sebagai untuk memenuhi hasrat Samyan atau bisa dikatakan sebagai nafsu tadi. Dari pemaparan tadi saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan menjelaskan terkait dengan distorsi yang ada di pasar tentang riba, maisir, baik najasi dan lain-lain yang sudah saya tentukan di masing-masing pembagian. Salah satu penyimpangan yang terjadi di pasar adalah praktek ihtikar. Ihtikar itu artinya adalah penimbunan, di mana seseorang oknum itu menyimpan suatu komoditas dalam jumlah yang banyak, kemudian menjualnya dengan harga yang ditinggikan. Seperti itu. Baik, terima kasih tanggapannya. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan kita di pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Tolong dibaca doa kafaratul majelis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for love, thank you for light. You chase away my darkest days. Together we will rise and fight through every storm and haze. When clouds begin to shadow our way, your smile breaks through like bones embrace. Together we will rise and fight through every storm and haze.